Monster kerang melambaikan tangannya dan air laut melonjak ke arah Yang Kai dan yang lainnya. Meskipun tidak menyebabkan kerusakan apapun, jelas bahwa Clam Demon ini cukup mampu. Alis Yang Sue semakin berkerut. Pihak lain ingin mengusirnya hanya karena satu perselisihan. Tidak mungkin dia bisa berkomunikasi dengannya. Setelah hening beberapa saat, gadis kecil itu menatap monster kerang. Maaf jika saya menyinggung kamu. Begitu dia selesai berbicara, dia maju selangkah dan dengan lembut mengarahkan jari-jari anggreknya ke penghalang di depannya. Di sisi lain, Yang Xiao tidak memerlukan instruksi apapun. Begitu Yang Sue membuatnya bergerak, dia juga mengangkat telapak tangannya dan mendorongnya ke arah penghalang, perlahan tapi tegas. Kedua gerakan mereka ringan seperti bulu, tanpa sedikit pun asap atau api. Monster kerang tertawa dingin ketika menyilangkan tangannya di atas penghalang dan menatap Yang Sue dengan mengejek. Gadis kecil, kamu tidak tahu luasnya surga dan bumi. Penghalang rumah raja ini telah disempurnakan oleh klan saya selama beberapa generasi. Beraninya kamu. Saat dia berbicara, senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi kaku. Karena ketika tangan Yang Sue dan Yang Xiao menyentuh penghalang, suara retak terdengar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di penghalang. Anggota klan monster Rache semua terkejut, dan klan monster kecil yang melihat sekeliling segera menutup clamshell mereka dan bersembunyi di dalam, berguling ke belakang. Suara retakan terdengar tak henti-hentinya, dan mata pemimpin klan monster memerah saat dia menatap penghalang di sekitar rumah guanya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana retakan itu bisa muncul di penghalang? Dia tidak bisa mengerti. Kekuatan kedua anak ini jelas tidak tinggi. Jadi bagaimana mereka bisa mencapai prestasi seperti itu? Tidak ada waktu untuk berpikir. Beberapa napas kemudian, dengan ledakan keras, penghalang rumah gua itu hancur. Beraninya kamu, pemimpin monster kerang berteriak, dan monster kerang yang tersisa juga mengedarkan monster ki mereka, bersiap untuk pertempuran hebat. Beberapa sosok muncul dari udara tipis, disertai dengan teriakan nyaring dan ki iblis yang melonjak. 4 Saint setengah ras iblis muncul dan mengepung monster kerang. Tidak hanya itu, Kyongki berubah menjadi bentuk aslinya dan meraung. Mulutnya cukup lebar untuk menelan lebih dari selusin monster kerang dalam sekali teguk. Liu Yan mengepalkan tangan kecilnya dan gambar Fire Phoenix muncul di belakang punggungnya. Di mana Fire Phoenix muncul, air laut akan menghilang. Berurusan dengan kelompok monster kerang seperti itu tidak membutuhkan begitu banyak orang. Salah satu dari Liu Yan atau Kyongki dapat dengan mudah membantai mereka. Namun, Yang Kai masih memanggil semua Half Saints untuk membantu mereka. Bukan untuk membunuh, tetapi untuk mengintimidasi. Tidak ada permusuhan antara mereka dan monster kerang. Jadi tidak pantas baginya untuk membunuh mereka. Tetapi jika terjadi perkelahian, pasti akan ada semacam cedera yang tidak disengaja. Dan jika terjadi perkelahian, situasinya akan berubah. Menjadi cukup sulit untuk diselesaikan. Lebih baik hanya menampilkan barisan yang akan membuat monster kerang putus asa dan memaksa mereka untuk mundur. Ketika keempat Demon Rache Half Saints muncul, klan monster menghirup udara dingin dan baru saja akan menyerang. Tetapi ketika mereka menyadari betapa kuatnya Half Saints, ekspresi mereka menjadi semakin bingung. Ketika Kyongki mengungkapkan wujud aslinya dan Fire Phoenix muncul, kelompok klan monster merasakan rambut mereka berdiri, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam penjara es. Orang macam apa orang-orang ini? Selain dua anak kecil, tidak ada dari mereka yang mudah ditangani. Indera ilahi mereka yang kuat menyelimuti seluruh pemandangan, menyebabkan lidah monster kerang mengering dan kerang mereka mengencang. Seolah-olah mereka bisa merasakan rasa aman melakukan ini. Awalnya, mereka mengira bahwa karena tidak ada banyak musuh, klan monster Rache tidak perlu takut pada mereka. Tetapi situasinya tiba-tiba berubah. Pemimpin monster kerang itu masuk akal. Jadi setelah beberapa saat terkejut, dia dengan cepat berteriak, "Tunggu sebentar." Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat Yang Kai. 4 Saint setengah ras iblis semuanya telah dipanggil olehnya. Jadi sulit untuk tidak memperhatikan mereka. Dia juga menyadari bahwa dialah yang bertanggung jawab. Sebuah tanda penghinaan melintas di mata pemimpin klan monster saat dia berkata, "Kali ini, klan kerangku mengaku kalah. Apapun yang kamu inginkan, banger ini akan memberikannya kepada kamu. Namun, jika kamu berani menyakiti anak klan kerang saya tidak akan beristirahat sampai kamu mati." Begitu dia selesai berbicara, semua monster kerang menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak serempak, "Raja Agung!" Ada juga monster kerang yang memasang tampang garang saat dia memelototi Yang Kai dan yang lainnya. Menggertakkan giginya. "Raja Agung, tidak perlu takut pada mereka. Paling buruk, kita akan mati saja. Kita akan melawan mereka sampai mati." "Bertarung. Raja Agung, tolong beri perintah." Banger berteriak dengan marah. "Kalian semua, diam."
Semua orang memiliki keberanian untuk melawan. Jika dia benar-benar memberi perintah, klan kerang akan benar-benar berani mempertaruhkan nyawa mereka. Tetapi apa hasilnya? Dengan kekuatan yang ditunjukkan pihak lain hari ini, mereka dapat dengan mudah membantai seluruh klan kerang. Ratusan orang ini benar-benar tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Sebagai pemimpin klan kerang, dia secara alami harus mempertimbangkan keselamatan seluruh rasnya. Mengorbankan dirinya dengan imbalan keselamatan rasnya tidak sia-sia. Jika ada yang berani membuat keributan lagi, aturan klan akan melayani mereka. Menyapu matanya ke kerumunan. Tidak ada monster kerang yang berani berbicara. Setelah menjadi pemimpin selama bertahun-tahun, sedikit prestise ini masih ada. Banger memandang Yang Kai lagi. Menggertakkan giginya. Membuka mulutnya. Dan mengulurkan tangannya. Ketika dia mengeluarkannya lagi, cahaya cemerlang bersinar dari tangannya dan bulan purnama tampaknya telah muncul di bawah laut yang gelap gulita. Bulan purnama ini seukuran mata naga dan memancarkan cahaya lembut. Itu jelas mutiara kualitas terbaik. Itu adalah mutiara. Dan juga monster core dari Banger. Monster Ki yang mengalir di dalam mutiara sangat mencengangkan. Dan bahkan ada suara ombak. Banger menoleh dan mengulurkan tangannya. Menyerahkannya kepada Yang Kai. Ambil. Dia tidak melihat karena dia tidak tahan berpisah dengannya. Bagaimana dia bisa tahan? Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, semua kultivasinya ada di monster core ini. Jika dia kehilangan inti monster ini, dia tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Yang Sue tertegun sejenak sebelum Yang Xiao tertawa kecil. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya khawatir Raja Besar telah salah paham. Kami di sini bukan untuk barang ini. Monster Core Banger adalah kelas kualitas terbaik. Monster Core urutan ke-12 adalah kelas yang sangat tinggi untuk memulai. Belum lagi Monster Core-nya telah menampilkan penampilan yang begitu ajaib. Membuatnya bahkan lebih berharga daripada yang ke-12 biasa. Memesan inti monster, itu pasti harta langka di luar. Namun, apa gunanya Yang Kai untuk ini? Dia memiliki banyak inti monster di cincin luar angkasa. Dan jumlah inti monster yang dia peroleh dari makam binatang kuno di tanah liar kuno adalah puluhan ribu. Jadi ada banyak inti monster urutan ke-12. Yang Kai benar-benar tidak peduli dengan monster core of Banger. Sejak awal, klan Rache telah salah paham. Banger sedikit bingung dan berbalik untuk menatap Yang Kai. Kamu tidak menginginkan ini? Dia bertanya dengan tidak percaya. Kamu tidak menginginkan ini? Yang Kai menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak. Bagaimana mungkin ras manusia tidak menginginkan inti monster klan Rache? Kelangsungan hidup ras kerang di laut ini sulit karena perburuan ras manusia. Monster core klan Rache berbeda dari monster Rache lainnya. Dan beberapa wanita human Rache paling menyukainya. Itu ditempatkan di kamar kerja mereka dan memancarkan cahaya lembut di malam hari. Selain itu, jika dekat dengan tubuh, dia masih bisa menjaga kecantikannya. Karena itu, ketika Banger melihat Yang Sue, reaksi pertamanya adalah bahwa wanita cantik ini datang untuk merebut monster core-nya. Jadi dia secara alami harus melarikan diri. Setelah dikejar ke Cave Mansion, Yang Sue datang untuk meminta item. Jadi tentu saja, Banger merasa bahwa dia meminta monster core-nya. Jadi tentu saja dia menolak. Namun, ini bukan yang dia inginkan. Banger sangat gembira dan berkata dengan lega. Kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Kamu menakuti Raja Agung ini. Aku pikir kamu, hehe. Mengatakan demikian. Dia dengan cepat menelan kembali monster core ke perutnya dan menggosok perutnya. Merasa lega. Yang Sue menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia juga ingin membereskan semuanya. Tetapi pihak lain bahkan tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Itu semua salah paham. Sekelompok klan monster bergema. Semuanya tersenyum bahagia. Selama mereka tidak di sini untuk merebut monster core, semuanya baik-baik saja. Klan monster Rache takut inti monster mereka dicuri. Jika tidak, mereka tidak akan menetap di laut dalam ini untuk bersembunyi dari penguasa ras manusia. Banger menggaruk kepalanya lagi dan melihat ke arah Yang Sue. Lalu apa yang kamu inginkan? Yang Sue akhirnya memiliki kesempatan untuk menjelaskan niatnya. Kerangka. Mendengar ini, ekspresi Banger tiba-tiba menjadi serius saat dia bertanya. Kerangka apa? Yang Sue tersenyum dan berkata. Kerangka tuan terhormat gadis kecil ini. Jika saya tidak salah, ada di tubuh Raja Besar. Tolong bawakan padaku. Banger menilai Yang Sue sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mendengar ini, kemarahan Yang Xiao tiba-tiba melonjak dan dia berkata dengan keras. Hei, monster kerang itu. Aku memperingatkanmu. Jangan mencoba memainkan trik apapun. Kebajikan tuan muda ini tidak berarti saya tidak akan membunuh. Yang Sue mengangkat tangannya dan tersenyum pada monster kerang. Apa maksud Raja Agung? Banger mengabaikan Yang Xiao dan malah menatap Yang Sue.
berkata dengan suara rendah. Raja ini memang memiliki kerangka pada dirinya. Tapi itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin tuan yang terhormat. Gadis kecil, kamu pasti salah. Yang Sue menjawab. Tidak mungkin salah. Saya mengolah teknik mendalam guru yang terhormat. Sehingga kerangka tuan yang terhormat dapat dirasakan dan saat ini berada di tubuh Raja Agung. Banger mengangguk. Saya memang memiliki kerangka. Tetapi kerangka ini telah diturunkan dari generasi ke generasi oleh klan Rache saya. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung sejak itu. Jika kerangka ini benar-benar milik guru terhormat kamu, berapa umur kamu? Saya tidak berpikir kamu setua itu. Setelah mengangguk, Banger menggelengkan kepalanya lagi. Yang Sue tersenyum dan berkata, Raja Agung, izinkan saya menjelaskan. Tuan yang terhormat memang telah meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Adik laki-laki saya dan saya juga memperoleh kesempatan kebetulan dan menerima warisan guru terhormat. Tetapi kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Namun, ada satu hal yang saya tidak bisa salah. Setelah menerima warisannya, saya dan saudara muda saya menjadi muridnya. Jenazah guru terhormat ada di luar. Jadi sebagai murid-muridnya, kita secara alami harus menerima jasadnya. Mendengar ini, Banger tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi dan berkedip. Saya mendengar kamu menyebutkan lulusnya murid waktu sebelumnya. Siapa nama tuan itu? Kaisar Agung Flowing Time, Yang Sue menjawab. Banger tersentak dan berseru. Kaisar Agung Flowing Time? Meskipun itu adalah monster laut, ia juga pernah mendengar tentang Kaisar Agung waktu mengalir. Jika tidak, bagaimana reaksinya bisa seperti itu? Meskipun klan Rache sudah lama mengetahui bahwa kerangka ini luar biasa, mereka tidak pernah menyangka itu memiliki asal yang begitu hebat. Sejak zaman kuno, dia adalah satu-satunya Kaisar Agung yang telah memahami hukum waktu. Setelah kejutan awal, Banger menunjukkan ekspresi rumit. Jadi begitu, tidak heran. Yang Sue dengan penasaran bertanya, Raja Agung berarti? Banger dengan cepat melambaikan tangannya. Saya tidak berani. Di depan penerus sah Kaisar Agung. Mohon maafkan Banger ini atas kekasaran saya sebelumnya. Saat dia berbicara, dia benar-benar mundur beberapa langkah dan membungkuk dengan hormat. Banger menyapa dua dewa tertinggi.